Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio Al-Faruq yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu hadis Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Nah, di sini Nabi SAW menyatakan innamal a'malu binniyat. Sudah kita sampaikan bahwa kalimat innama itu memberikan faedah membatasi, atau yang disebut dengan al-hasr. Innama, yakni tidaklah amalan itu kecuali dengan niat. Tidaklah amalan itu kecuali dengan niat. Ini salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama ya, tentang kalimat innamal a'malu binniyat. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam ya, kitab yang mensyarah kitab Al-Arba'un Nawawiyah, ketika menyatakan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Di sana Al-Imam Ibn Rajab menyatakan waqad ikhtalafu fi taqdir qawluhu al-a'mal binniyat. Para ulama khilaf ya, dalam masalah makna innamal a'malu binniyat. Namun yang kita pilih dari kedua makna yang disebutkan oleh para ulama adalah makna yang bahwasanya tidak ada amalan kecuali dengan niat. Tidak ada amalan kecuali dengan niat. Sehingga yang dimaksud dengan amalan di sini, amalan apa saja? Ala umumiha, secara keumumannya, la yakhtassu minha syai', tidak dikhususkan dengan apapun. Artinya semua amalan itu pasti di sana ada niat. Nah, sebagian para ulama, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab, mengatakan ini adalah pendapatnya jumhur ya. Dan barangkali yang dimaksud dengan jumhur adalah jumhur al-mutaqaddimin, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari, juga pendapatnya Abi Thalib Al-Makki, yang keduanya dari mutaqaddimin. Juga ini adalah yang nampak dari kalamnya Imam Ahmad, Imam Ahmad. Dengan makna yang kita sebutkan tadi, bahwasanya tidak ada amalan kecuali dengan niat, maka dikatakan oleh Ibn Rajab, wa ala hadzal qaul faqila taqdir al-kalam al-a'mal waqi'atun aw hasilatun binniyat. Bahwasanya amalan terjadi dengan niat, sehingga fayakunu ikhbaran 'anil a'mal al-ikhtiyariyah annaha la taqa' illa 'an qasdin min al-'amil huwa sababu 'amaliha wa wujudiha. Sehingga makna ini berarti merupakan berita dari Nabi bahwa amalan-amalan yang ikhtiyariyah, ini amalan-amalan yang tidak dipaksa orang melakukannya, amalan-amalan yang seorang itu melakukannya dengan kesadaran ya, bukan dipaksa. Ini tidak mungkin terjadi kecuali di sana ada maksud dari orang yang melakukannya. Dialah yang menjadi sebab terjadinya amalan tersebut. Dialah yang menjadi sebab amalan tersebut kemudian dilakukan. Nah, sehingga pasti ada maksud
Tidak mungkin seorang melakukan amalan tanpa punya maksud untuk melakukannya. Selama dia adalah orang yang sadar, dia bukan orang yang dipaksa, maka dia melakukannya pasti dengan maksud, dengan niat. Ya. Maka kalimat yang berikutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini juga di sini ada innama yang menunjukkan hasar, pembatasan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, maka tidaklah setiap orang, ya, kecuali, karena di sini pembatasan, sehingga kita terjemahkan tidaklah setiap orang kecuali, tidaklah setiap orang kecuali akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Nah, tidaklah seorang akan mendapatkan balasan kecuali sesuai dengan niatnya. Nah, berarti dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, sehingga makna wa innama likulli imri'in ma nawa adalah ikhbaran an hukmi syar'i, merupakan berita dari Nabi tentang hukum syariat. Hukum syariat terhadap amalan seseorang yang pasti dia melakukannya dengan niat tadi, bahwasannya amalan yang dilakukan oleh setiap orang itu balasannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa huwa anna hadzal 'amil min 'amalihi niyatuhu. Bagian dari orang yang berbuat, bagian dari orang yang beramal, balasan bagi orang yang beramal itu adalah sesuai dengan niatnya. Wa in kanat salihatan fa 'amaluhu salihun falahu ajruhu. Apabila amalannya amal yang saleh, amalan yang baik, dia niatkan untuk ibadah, maka jadilah dia sebagai amalan ibadah, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Wa in kanat fasidah fa 'amalu fasid. Kalau dia melakukannya itu sekedar hanya amalan kebiasaan, ya, sehingga tidak bisa dikatakan itu sebagai ibadah karena dia meniatkannya sebagai kebiasaan, ya, maka amalan itu rusak, fa 'alaihi wizruhu, dan dia, ya, sesuai dengan balasannya sesuai dengan amalannya. Ya. Nah, maka ini merupakan khabar, berita tentang hukum syariat terhadap suatu amalan. Kalau yang pertama berita bahwasanya tidak ada amalan kecuali dengan niat, tidak ada amalan kecuali dilakukan dengan maksud oleh si pelakunya. Kemudian yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, berita dari Allah tentang hukum syariat terhadap orang yang beramal tadi. Apakah dia itu dapat pahala apa tidak? Maka hukum syariatnya bahwa setiap orang itu akan dibalas. Dibalasnya sesuai dengan niatnya. Ya. Maka salahu an-niyah wa fasadun niyah, baik dan tidaknya niat, benar dan tidaknya niat itu sesuai dengan baik dan tidaknya amalan, ya. Baik dan rusaknya amalan, amalan itu dikatakan sebagai ibadah atau tidak bisa dikatakan sebagai ibadah sehingga tidak sah, ya, untuk dikatakan sebagai ibadah, itu sesuai dengan baik dan tidak niat, baik dan tidaknya niat. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Tidaklah amalan itu kecuali dibalas sesuai dengan penutupannya. Artinya baik dan tidaknya amalan, diterima atau tidaknya amalan, itu tergantung bagaimana penutupannya, bagaimana dia menutup amalan tersebut. Bagaimana dia menutup amalan tersebut, maka itu akan menjadi nilai dari amalan yang dia lakukan. Nah, sehingga kalimat innamal a'malu binniyat, ya, innamal a'malu binniyat, ini memberitakan tentang, ya, bahwasanya amalan tadi menjadi amal ibadah atau tidak, akan menjadi amalan yang bisa dikatakan sebagai ibadah atau rusak apa tidak, ya, itu sesuai dengan niatnya. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah niat yang membedakan
antara ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, membedakan antara ibadah dengan ibadah, atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Itu yang dimaksud dengan kalimat innamal a'malu binniyat. Tidaklah amalan itu kecuali di sana ada niatnya. Niat yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang membedakan, ya. Membedakan antara ibadah dengan ibadah, ya, atau antara ibadah dengan kebiasaan. Nah, ini salah satu makna dari niat. Ya. Adapun kalimat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, ya, maka mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Niat yang dimaksud di sini adalah niat yang membedakan dari maksud dari amalan tadi. Apakah amalan itu karena Allah atau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa difahami di sini. Jadi dikatakan oleh Ibnu Rajab, kalimat niat itu, kata beliau, wa'lam anna niyat fil lughah naw'un minal qasd wal iradah. Ya. Niat secara bahasa itu adalah maksud dan keinginan. Ya. Dan niat fi kalamil ulama, adapun niat secara istilah para ulama, kalau kita membaca buku-buku para ulama, kita akan mendapatkan taqa' bi ma'nayn. Akan kita dapatkan niat itu memiliki dua makna. Ahaduhuma, makna yang pertama, atau ahadihima, makna yang pertama, tamyizul ibadat ba'dhuha an ba'd. Yang pertama adalah niat yang diartikan sebagai pembeda atau sesuatu yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Katamyiz salati zuhri min salatil asr, masalah. Seperti bedanya salat zuhur dengan salat asar. Apa yang membedakan salat zuhur dengan salat asar? Rakaatnya sama, bacaannya sama, bisa jadi bacaan ketika salat zuhur sama persis dengan bacaan salat asar. Tapi apa yang membedakannya? Niatnya. Orang tadi niatnya salat zuhur atau salat asar. Itu yang menjadi beda. Kalau dia niat salat zuhur kalau dia salat zuhur namun niatnya salat asar, jadilah salat tadi salat yang rusak. Misalnya dia adalah orang yang tertidur, ya. Kemudian ketika bangun, ya, sudah waktunya zuhur, dia merasa sudah salat zuhur. Ya. Sehingga ketika waktu zuhur, justru dia salat 4 rakaat, tapi niatnya salat asar. Maka rusak salatnya. Ya. Ini maksud daripada innamal a'malu binniyat. Tidaklah amalan itu kecuali pasti ada niatnya. Orang kalau salat pasti dia ada niatnya. Dia akan salat apa? Zuhur, asar, pasti muncul itu niat. Tapi niat tadi bisa menjadi sebab benarnya ibadah dia atau menjadi rusaknya ibadah dia. Kalau dia sholat zuhur niatnya sholat asar, ya, maka tidak sah sholatnya. Ya. Yang kita maksud di sini adalah niat yang ada di dalam hati, karena yang namanya niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Sehingga seandainya orang sholat zuhur, ya, tapi di dalam hatinya dia meniatkan sholat asar, sementara di lisannya meskipun tidak ada syariatnya, namun dilakukan oleh sebagian orang, mengucapkan nawaitu usolli fardhu zuhri, misalnya 4 raka'atin mustaqbilal qiblah ma'muman, misalnya lillahi ta'ala, dia sebutkan, lihat dengan lafadznya, dia sebutkan nawaitu usolli salat al-fardhi, misalnya saya niatkan salat al-zuhri, saya niatkan salat zuhur dengan lisannya. Tapi di dalam hatinya dia inginnya salat asar. Ya, ini antara lisan dan hatinya tidak sama. Sementara waktunya waktu zuhur, yang seharusnya dia salat zuhur, tapi di dalam hatinya dia salatnya salat asar. Dia niatkan salatnya salat asar. Karena dia tertidur dan merasa sudah salat zuhur, ketika bangun dia anggap ini sudah masuk waktu asar,
dan dia merasa sudah sholat zuhur, sehingga dia niatkan sholat asar, meskipun yang dilafadzkan sholat zuhur, maka sholatnya tidak sah. Karena dia harusnya sholat zuhur, bukan sholat asar. Meskipun yang dilafadzkan sholat zuhur, tapi yang dia niatkan di dalam hatinya sholat asar, jadilah sholat itu menjadi sholat yang tidak sah. Maka baik dan tidak baiknya niat, baik dan tidak baiknya amalan, baik dan rusaknya amalan tergantung dari niatnya. Kalau dia niat sholat zuhur sesuai dengan yang ada di dalam hatinya, ketika dia sholat zuhur dan niatnya sholat zuhur, maka jadilah itu ibadah yang sah. Tapi kalau dia sholat zuhur niatnya sholat asar, meskipun dia lafadzkan dengan lesannya sholat zuhur, tapi yang diniatkan dalam hatinya sholat asar, padahal harusnya sholat zuhur, maka tidak sah sholatnya. Maka ini membedakan. Niat itu membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sama-sama sholat, sama-sama 4 rakaat, tapi beda. Dan akan menjadi sah dan tidak sahnya tergantung bagaimana dia meniatkannya. Ya, begitu pula yang membedakan antara puasa Ramadan dengan puasa yang lainnya. Nah, ada orang yang berpuasa, ya, niatnya puasa Senin Kamis misalnya, padahal sudah masuk waktu Ramadan dan dia tidak tahu, ya, maka tidak bisa kemudian dianggap niat tadi karena dia puasa Senin Kamis di bulan Ramadan dianggap sebagai puasa Ramadan. Tidak. Maka tidak sah puasa Ramadannya karena dia niatkan untuk puasa Senin dan dia tidak tahu kalau hari itu adalah sudah masuk bulan Ramadan. Maka akan berpengaruh dengan sah dan tidak sahnya ibadah, rusak dan tidak rusaknya ibadah tergantung dari niatnya. Begitu pula membedakan antara ibadat dengan adat, antara ibadah dengan kebiasaan. Katamyizil ghasli minal janabah min ghasli tabarrud wa tanzif. Seperti yang membedakan antara mandi junub dengan mandi untuk membersihkan badan, mandi untuk menghilangkan panas misalnya, supaya segar badannya. Orang kalau mandi pasti punya niat ya. Dia mandinya mau mandi apa? Kalau dia mandinya mandi biasa, mandi membersihkan badan, maka tidak bisa kemudian dihukumi sebagai mandi yang ibadah. Kecuali kalau dia niatnya mandi untuk menghilangkan junub, menghilangkan hadas besar, maka dikatakan itu mandinya mandi ibadah. Misalnya ada orang habis sholat subuh tertidur, kemudian dia bermimpi sehingga keluar air mani. Nah, ketika bangun sekitar jam 11, kemudian dia merasa badannya panas, ingin untuk membersihkan badannya, ingin untuk mendinginkan badannya, menyegarkan badannya, maka dia mandi. Ya, mandinya dia tidak berniat untuk menghilangkan junub, padahal dia orang yang bermimpi keluar air mani. Ya. Tapi ketika mandi dia lupa bahwa dia adalah orang yang harusnya mandi untuk menghilangkan hadas besar, tapi dia mandinya hanya untuk membersihkan badan. Ya, maka ketika selesai dari mandi dan dia baru ingat kalau dirinya junub, maka mandi yang sudah dilakukan tadi tidak bisa untuk menghilangkan hadas besar, karena dia tidak punya niat untuk menghilangkan hadas besar. Sehingga dia kalau hendak menghilangkan hadas besar, dia harus mandi lagi. Karena akan dibedakan dengan niatnya. Nah, ini makna innamal a'malu binniyat. Tidak ada amalan kecuali pasti di sana ada niatnya. Sehingga maknanya adalah baik dan tidak baiknya amalan seorang, diterima atau tidak diterimanya, rusak atau tidaknya, itu tergantung dari niat. Ya. Tergantung dari niat. Yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini berita dari Nabi SAW tentang hukum syariat, ya, hukum Allah terhadap orang yang melakukan amalan. Apakah amalan tadi dapat pahala atau tidak? Ya, maka itu tergantung dari niatnya. Nah, niat yang dimaksud dalam lafaz ini adalah niat yang membedakan antara amalan tadi adalah karena Allah atau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah amalan tadi menjadi amalan yang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, diniatkan karena ingin pujian dari orang, ingin sanjungan dari orang, ya, atau ingin dilihat supaya dipuji, supaya didengar, maka itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya pula. Sebagaimana dicontohkan dalam lafaz berikutnya dengan hijrah. Ya. Hijrah sama-sama hijrah, tapi yang satu hijrah ilallah wa rasulih, maka dia dapat pahala fa hijratu ilallah wa rasulih. Balasan yang sangat besar karena dia amalannya adalah hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Namun kalau hijrahnya di dunia karena ingin mendapatkan dunia, ya, di dunia yusibuha aw imra'atin yang fiha, atau untuk mendapatkan wanita, hijrahnya tujuannya untuk menikahi wanita, maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi, sesuai dengan apa yang diniatkan. Di sini tidak disebutkan balasannya sebagaimana lafaz yang pertama fa hijratu ilallahi wa rasulih, fa hijratu ilallahi wa rasulih. Tapi dalam lafaz yang kedua ini dengan fa hijratu ila ma hajara ilaihi tidak disebutkan, ya, balasannya, tapi ditakdirkan, tidak dinampakkan, tapi disebutkan fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Ini karena untuk menunjukkan betapa rendahnya dunia, betapa hinanya dunia dan rendahnya dunia, sehingga tidak disebutkan. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama disebutkan fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Tapi yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bukan ila dunia atau bukan ila imra'atin, tetapi ila ma hajara ilaihi. Tidak disebutkan dunia dan wanitanya karena rendahnya dunia, rendahnya nilai dari dunia. Barangkali ini yang bisa kita sebutkan tentang makna hadis secara umum, dan insyaallah masih kita lanjutkan tentang hadis ini karena masih ada beberapa hal yang penting untuk kita bahas berkaitan dengan masalah niat. Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab.